Oke teman-teman, kali ini saya akan berbagi pengalaman kepada teman-teman cara membuat hexagonal yang mudah dan simple teman-teman ya. Nanti saya akan menjelaskan bagaimana cara penyambungannya, apakah kita pakai paralel atau seri ya. Kalau kita pakai paralel itu kadang-kadang di antara salah satu Twitter yang putus itu akan putus semuanya teman-teman ya. Jadi kalau kita pakai seri itu misalnya ada Twitter yang putus, dia yang lainnya akan tetap berbunyi teman-teman atau menyala ya. Jadi saya akan berbagi pengalaman sama teman-teman cara membuat hexagonal yang mudah dan simple. Jadi kemarin saya sudah menjanjikan kepada teman-teman cara membuat hexagonal ya. Jadi alat-alat yang kita pakai ini ada Audax 65 teman-teman ya. Audax 65 ini, Audax 65, terus Deco ini untuk Deco nanti teman-teman ya. Ini ada skrup, ini ada skrup ya, skrup. Ini ada skrup, obeng, ini ada obeng. Pergunakan teman-teman ya. Terus ini kabel teman-teman ya. Ini sudah kita potong kurang lebih 25 cm teman-teman ya. Ini untuk di Twitternya nanti teman-teman. Ini kita potong ada 4 biji ya. Kita pakai Twitter 4 biji. Ini kita potong sudah 25 cm ya. Nanti kita pasang di Twitternya, kita solder, baru kita gabungkan nanti teman-teman ya. Oke. Ini kayu. Ini kayu kurang lebih panjangnya sisi kiri. Ini sisi kirinya 11 cm. Jadi 11 22 cm. 22 cm teman-teman. Ini kita lobangi ya. Ini kita gabungkan teman-teman ya. Nanti saya akan jelaskan kepada teman-teman cara pemasangannya teman-teman ya. Oke. Yang kita pergunakan ini teman-teman Audax 65 ya. Ini kita pakai Audax 65. Oke, nanti kalau sudah kita pasang nanti teman-teman mencobanya teman-teman ya, bagaimana suaranya ya. Kita akan mencobanya nanti kalau sudah jadi teman-teman ya. Oke teman-teman, ini papan ini saya sudah potong tadi ya. Jadi kita gabungkan begini teman-teman ya. Kita gabungkan begini. Ini bentuknya seperti ini teman-teman. Ini di pinggir sisi nanti ini kasih Twitter teman-teman ya. Setiap sisi ini ujungnya kita kasih Twitter ya. Tapi kita ini sebelum kita rakit, kita deko dulu teman-teman. Kita deko pakai deko hitam teman-teman ya, supaya ini awet, tidak kena hujan tidak kena embun, tidak akan rusak teman-teman ya. Kita deko dulu ya. Oke, kita deko dulu. Oke teman-teman, kita deko hitam dulu ya. Oke teman-teman, ini seng aluminium. Ini nanti kita gunting bulat teman-teman. Ini untuk penutup atasnya ya, supaya Twitternya tidak kena hujan ya. Supaya Twitternya awet, tidak kena hujan, kita potong bulat nanti teman-teman ya. Kita potong bulat baru kita deko teman-teman ya. Ini jadi ini harus pakai aluminium teman-teman supaya tidak berkarat ya. Ini harus pakai teman-teman. Oke, kita potong dulu teman-teman, kita gunting ya. Oke teman-teman, kita gunting. Oke teman-teman, ini sudah bulat ya. Ini sudah bulat. Nanti ini kita deko teman-teman supaya tidak mudah rusak ya. Memang ini seng aluminium teman-teman ya. Ini untuk sebelah atas nanti teman-teman, di atas Twitter ya. Oke, kita deko dulu teman-teman. Oke teman-teman, kita deko dulu ya. Oke teman-teman, sementara kita tunggu dekonya kering teman-teman, kita rakit dulu ini ya Twitternya ya.
Kita rakit. Ini Twitter Audax 65 teman-teman. Audax 65. Jadi walaupun volumenya kecil, jangkauannya jauh teman-teman ya. Suara volumenya itu nggak usah terlalu nyaring teman-teman. Kita pakai suara piyik teman-teman ya. Untuk hexagonal, supaya mempertahankan anak walet teman-teman ya. Ini kita pakai ini Audax 65 4 biji teman-teman. Kita pakai yang Audax 65. Jadi ini nanti teman-teman usahakan di solder ya. Ini di solder, main plusnya harus kena teman-teman. Jangan sampai ada yang terbalik teman-teman ya, karena kalau terbalik itu berpengaruh sama suara teman-teman. Main plusnya harus benar-benar pas teman-teman. Nah, nanti ini kita solder teman-teman ya. Kita pasang dulu. Nah, nanti baru tahapan solder nanti teman-teman ya. Ini saya berbagi pengalaman kepada teman-teman yang baru pemula seperti sama saya teman-teman ya. Karena saya awalnya begitu juga teman-teman. Dapat pengalaman dari teman-teman juga ya. Ini kita pasang dulu teman-teman ya. Mainnya ya. Kita rakit. Oke, kita solder dulu teman-teman. Kita tunggu panas dulu ya. Oke teman-teman, kita solder dulu ya. Ini soldernya harus panas betul-betul teman-teman ya. Ini kita solder. Jadi ini supaya tidak lama-lama kalau tidak disolder teman-teman, dia bisa berkarat teman-teman. Jadi mempengaruhi suara teman-teman ya. Ini harus disolder. Jadi kita solder semua teman-teman ya, karena ini akan mempengaruhi suara teman-teman. Dia besar fungsinya teman-teman. Ini kenapa suara itu bisa berpengaruh, karena mungkin kabelnya itu diikat biasa teman-teman. Ini kita solder. Jadi sengaja saya buat video ini teman-teman, saya tidak skip ya. Saya tidak, supaya teman-teman bisa paham. Petani walet pemula seperti saya ya. Kita saling berbagi pengalaman teman-teman. Ini misalnya untuk RBW pertama kali ya boleh pakai yang begini teman-teman. Mungkin dana tidak mencukupi teman-teman, cukup beli Audax 65. Nanti misalnya sudah jadi waletnya teman-teman, ada modal, kita nggak apa-apa sudah beli yang agak di atasnya sedikit teman-teman ya. Kita seimbangkan sama dana kita teman-teman. Ini oke teman-teman, ini sudah kita solder ya. Ini sudah kita solder semua. Ini masih kurang teman-teman ya. Oke teman-teman. Oke teman-teman, kita sudah solder ya. Ini solder. Ini kita solder semua supaya jangka lama tidak akan berkarat teman-teman. Ini harus disolder ya. Oke teman-teman, ini saya pakai pipa ya. Pipa kurang lebih 1 meter ya. Ini pipanya ya, kurang lebih 1 meter. Jadi ujungnya ini saya belah pakai gergaji besi teman-teman ya. Ini pipa plastik ya. Saya pasang ini saya pasang di sini nanti teman-teman. Ini saya paskan di sini teman-teman ya. Ini sudah saya belah ujungnya untuk masuk ke sisi-sisi papannya ini teman-teman. Ini kita masukkan teman-teman. Nah ini sudah masuk. Jadi ini yang lebihnya nih teman-teman, ini dipaku ya, pakai paku kecil aja teman-teman ya. Kalau bisa paku kalsibut ya di sini. Nah, ini untuk tiangnya teman-teman. Nah, ini kita pakai paku kecil aja teman-teman ya, paku kalsibut ini ya. Kita paku di setiap sudut ini teman-teman.
kita paku ini. Nah ini teman-teman, kita paku lagi sini. Nah, ini yang mudah dan simple teman-teman ya. Cara membuat heksagonal yang mudah. Jadi ini saya berbagi pengalaman sama teman-teman. Oke teman-teman, ini seng yang saya potong bulat tadi teman-teman ya. Ini manfaatnya untuk melindungi teman-teman ya. Ini kita taruh di atas ini supaya tidak terkena hujan twitternya teman-teman. Nah, ini kita paku. Usahakan ini lebih dari papan teman-teman, supaya papannya tidak jabuk ya. Nah, ini saya pakai paku kalsibut aja teman-teman ya. Paku kalsibut ya. Ini kita paku teman-teman. Ini manfaatnya supaya tidak kena hujan twitternya teman-teman ya. Oke teman-teman, ini sudah jadi. Ini sudah jadi. Ini ya. Ini bentuknya gini teman-teman. Nah, ini. Nah, ini yang praktis dan simple teman-teman, yang mudah ya. Cara membuat heksagonal yang mudah. Ini saya pakai pipa, kalau nggak salah pipa 1/4 ini. 3/4. Agak kecil dia ya. Nah, jadi saya sudah kasih tahu teman-teman cara pembuatan di sini tadi. Ini usahakan pakai seng aluminium teman-teman di deko ya, supaya nggak mudah berkarat. Kita deko ya. Jadi ini sudah kita pasang. Tinggal pemasangan Twitter di sini teman-teman ya. Setiap ujung ini kita pasang Twitter ya. Oke, akan kita pasang Twitter dulu ya. Nanti kita coba suaranya teman-teman, bagaimana hasilnya nanti ya. Oke teman-teman, ini kita pasang sudah ya. Usahakannya pasangnya begini teman-teman ya. Ini, nah ini kita bocori sini teman-teman, dosa pakai lubang ini. Kita bocorin teman-teman ya. Ini. Ini pemasangan heksagonal yang gampang teman-teman. Oke teman-teman. Teman-teman, kita pakai baut ya. Ini tambah baut lagi. Oke teman-teman, nah ini sudah jadi ya. Tinggal kita rakit ini lagi teman-teman. Kabel ini kita jadikan mainnya semua, dijadikan satu, plus dijadikan satu, baru digabung di sini teman-teman. Main plusnya ya. Nah, ini sumbernya. Oke teman-teman, kita gabung dulu ya. Nah, teman-teman, kita ambil mainnya dulu ya. Yang mainnya kita ambil dulu, kita gabung, kita ambil mainnya sebanyak 4 biji teman-teman ya, setiap twitternya ya. Nah ini baru kita gabung teman-teman ya. Nah, nanti kita solder nih teman-teman ya, karena kalau tidak disolder tidak bakalan tahan teman-teman. Nah ini main teman-teman ya. Ini tidak boleh, ini yang warna putih ini main teman-teman ya. Ini harus pas teman-teman, karena akan mempengaruhi suara nanti teman-teman kalau misalnya ada min plusnya yang tergabung. Ini kita putar. Nah ini sudah tergabung, tinggal kita ambil kabel induknya teman-teman. Ini min plusnya, nah ini mainnya ya teman-teman. Nah ini kita ikat, nanti baru kita solder teman-teman ya. Nah ini jadi satu sudah teman-teman ya, jadi satu. Ini kita solder, jangan sampai tidak disolder teman-teman, karena lama kelamaan berkarat dia pengaruh, tidak akan bersuara teman-teman. Ini
kita solder ya. Nah, ini teman-teman, kita solder pakai timah yang bagus teman-teman. Ini sebenarnya tidak ribet bikinnya teman-teman, gampang. Ini sengaja saya berbagi pengalaman sama teman-teman cara membuat heksagonal ya. Nah, ini biar teman-teman sama-sama mengerti bagaimana cara membuat heksagonal. Ini kita pakai suara piyik nanti teman-teman, kita akan coba nanti ya. Ini manfaatnya untuk mempertahankan anak walet teman-teman. Jadi anak walet kita yang di RBW kita tidak kemana-mana karena mendengar suara piyik ya. Jadi dia itu bermain dekat-dekat RBW. Oke teman-teman, ini sudah jadi heksagonal sederhana ya. Ini heksagonal sederhana. Ini teman-teman ya. Ini heksagonal sederhana ya. Ini sudah kita isolasi. Jadi ini pipa ini saya sengaja deko teman-teman supaya dia serasi sama ini teman-teman ya. Ini pipa ini. Jadi saya sudah jelaskan kepada teman-teman cara pemasangannya. Ini simple aja teman-teman, gampang, mudah cara membuat heksagonal teman-teman ya. Ini cukup menggunakan Audax 65 4 biji teman-teman. 4 biji. Jadi di atasnya sudah saya pasang seng untuk pelindung twitternya teman-teman ya. Jadi kita coba dulu teman-teman bagaimana suaranya ya. Kita coba pakai suara pakai suara piyik heksagonal ya. Oke teman-teman, ini suara piyiknya ya. Ini suara piyik yang pemberian Bang Andi teman-teman. Ini saya gunakan di RBW saya ya. Tidak meragukan lagi teman-teman. Karena suara piyik ini sudah aku uji coba teman-teman ya. Burung walet dia bisa meniru suara piyik ini teman-teman. Ya penting volumenya pas teman-teman ya. Silakan lihat di channelnya Bang Andi ya kalau mau download video download suaranya teman-teman ya. Ketik aja piyik heksagonal Andi Sufar ya. Andi Sufar 77 ya. Silakan dilihat di linknya Andi Sufar 77. Ketik aja suara piyik heksagonal ya. Di linknya atau di channelnya Bang Andi Sufar ya. Jadi ini tidak diragukan lagi teman-teman suara piyik ini. Tergantung pengaturan volumenya teman-teman ya. Tergantung volume timer maaf teman-teman. Volume ampli kita. Suaranya tidak usah terlalu nyaring teman-teman. Suaranya pas-pasan aja ya. Jangan terlalu nyaring. Itu pesan saya teman-teman. Karena sebagus apapun suara teman-teman, kalau suaranya terlalu nyaring itu tidak bisa memikat burung teman-teman ya. Biar suaranya kecil ya penting suaranya pas, burung bisa meniru teman-teman, bisa mengikat burung ya. Tuh. Nah, itu suara piyik heksagonal pemberian Bang Andi ya, gratis ya, tidak dijual perbelikan ya teman-teman. Ini saya tidak ragukan suaranya lagi teman-teman, karena rata-rata RBW saya sekarang sudah pakai suara piyik heksagonal teman-teman. Ini teman-teman bisa dengar sendiri ya. Ini saya ndak hoax teman-teman ya.
saya tidak mengada-ngadakan cerita teman-teman, karena saya buat channel ini untuk berbagi pengalaman yang sebenar-benarnya teman-teman ya, bukan untuk membohongi atau membuat hoak. Supaya teman-teman puas dengan apa yang saya buat video ini atau channel ini teman-teman ya. Saya harapkan kepada teman-teman untuk membantu saya mengembangkan channel ini teman-teman ya, supaya kita saling berbagi pengalaman. Ini teman-teman, nah ini pipa ini teman-teman. Oke teman-teman, tadi saya sudah perlihatkan cara membuat heksagonal yang mudah ya, yang praktis untuk petani walet pemula seperti saya ya. Jadi pesan saya sama teman-teman, sebagus apapun suara, kalau kita tidak bersabar tidak akan menghasilkan teman-teman ya. Cukup suara yang kira-kira bisa burung terpikat, itu yang kita pakai. Kalau sudah ada yang mengoles, kalau kita pakai suara itu yang suara pas sudah teman-teman, jangan digonta-ganti lagi. Memang semua suara itu teman-teman, kalau kita ganti di RBW kita, pertamanya responnya bagus teman-teman, karena burung itu betul-betul penasaran dengan suara itu, makanya mengumpul teman-teman ya. Jadi pesan saya sama teman-teman, janganlah gonta-ganti suara teman-teman ya, karena gonta-ganti suara itu tidak bagus teman-teman, membuat kita galau teman-teman ya. Jadi itu kita berusaha teman-teman, tapi sambil berdoa ya, jangan lupa berdoa teman-teman, karena berkat atau rezeki kita itu sudah ada yang ngatur teman-teman ya. Penting kita rajin berdoa, berusaha, itu pesan saya sama teman-teman ya. Berdoa, berusaha. Percuma kita berdoa kalau tidak berusaha teman-teman ya, itu tidak akan ada hasil. Kita berdoa sambil bekerja, berusaha teman-teman ya. Ya penting sabar, itu pesan saya sama teman-teman, supaya jangan terpengaruh oleh banyak suara ya. Cukup satu, kalau sudah burungnya respon bagus, itu sudah bagus teman-teman. Kedua, volume itu tidak perlu nyaring teman-teman. Volume itu cukup sedang-sedang saja. Mungkin di arah jam 8, jam 9 itu sedang, tidak perlu nyaring-nyaring teman-teman ya. Karena kalau suara itu nyaring, betul burungnya banyak ngumpul, tapi tidak lama teman-teman. Hanya sebatas waktu mau mendengarkan suara itu aja teman-teman, karena burung stres mau dengar suara itu, ngumpul sebentar lari lagi teman-teman ya. Jadi yang ketiga teman-teman, respon suara yang bagus itu kita lihat pas burung pulang sore teman-teman ya. Burung pulang sore, burung walet pulang sore ya, di situ kita lihat betul-betul burung suara yang kita setel itu respon bagus. Misalnya kita dalam seminggu atau 2 minggu setel suara kita itu sudah lama, kita lihatnya responnya jam 5 sore atau jam 6. Jadi itu pesan saya sama teman-teman, janganlah sering gonta-ganti suara ya, tetap berpendirian. Kalau misalnya suara itu bagus, itu tetap dipertahankan teman-teman, jangan gonta-ganti suara. Oke teman-teman, tadi saya sudah memperlihatkan berbagi pengalaman cara membuat heksagonal yang mudah dan simple teman-teman ya. Jadi itu saya membuat, mudah-mudahan menjadi suatu hasil yang baik untuk teman-teman. Saya berbagi pengalaman ini untuk teman-teman pemula ya. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton video saya. Silakan di like, di komen, subscribe teman-teman ya. Jadi saya ucapkan terima kasih pada teman-teman ya. Sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya pada teman-teman. Waktu teman-teman komen, saya tidak membalas dengan cepat karena itu pengaruh sama jaringan teman-teman. Di sini jaringan tempat saya tidak bagus, tidak stabil teman-teman ya. Kalau saya membalas komen teman-teman, saya ke tempat jaringan stabil. Oke teman-teman, saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman.
sudah menonton video saya. Oke, terima kasih.